Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 7 yang beranggota 3 yang bernama dan saya sendiri memperkenalkan diri, nama saya Sarifudin dengan NPM 2203010 dan rekan saya ini Perkenalkan, nama saya Ubar Romazah dengan NPM 2203057. dan satu lagi yaitu Wahyaman Subagia dengan NPM 2203020. dan kami di sini insya Allah ingin mempresentasikan apa yang telah kami pahami dan apa yang telah kami buat. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami kebagian untuk membahas tentang apa yang menjadi materi-materi yang ada di matematika optimasi, di mana materinya tersebut yang bernama separable programming. Nah, maka dari itu izinkan kelompok kami, yaitu kelompok 7, untuk mempresentasikan apa yang dapat kami pahami dan kami yang akan jelaskan pada kesempatan presentasi kali ini. Dan sebelumnya terima kasih pula kepada dosen pengampu Pak Dedi Sadudin Taptajani STMT yang telah mengajarkan kepada kami tentang ilmu-ilmu seputar matematika optimasi serta pengalaman-pengalaman beliau terhadap apa yang menjadi motivasi kami sebagai mahasiswa. Nah, kemudian untuk mengefisienkan waktu dan mengefektifkan waktu, maka di sini saya akan membahas tentang separable programming. Oke. Sering kita ketahui bahwasanya separable programming ini banyak ditemukan di kalangan pabrik-pabrik, di mana ini bertujuan untuk bisa mencapai titik terpisah atau metode dalam yang ada dalam matematika optimasi. Nah, untuk pengertiannya sendiri, separable programming ini atau yang sering disebut pemrograman terpisah merupakan salah satu metode dalam penyelesaian pemrograman nonlinier dengan cara mentransformasikan bentuk fungsi nonlinier menjadi fungsi linier yang hanya memuat satu variabel saja. Maka ini dapat disebutkan bahwasanya separable program ini bertujuan untuk bisa menyelesaikan sebuah pemrograman nonlinier dengan cara mentransformasikan bentuk-bentuk fungsi nonlinier menjadi fungsi-fungsi linier yang hanya berarti fungsi linier itu memuat satu variabel saja, berarti dikerucutkan ya. Oke. Dan selanjutnya juga adapun langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam menyusun separable programming. Oke, langkah-langkahnya tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Kang. Cara penyelesaian atau langkah-langkah dulu Kang. Mungkin langkah penyelesaiannya itu ada beberapa langkah yang dapat kami pahami dan dapat kami simpulkan bahwa untuk penyelesaian kali ini yaitu yang pertama membentuk model non-linier. Kenapa membentuk model linier? Karena pembentukan model ini sangat menentukan aspek dari awal dari segalanya. Yaitu yang kedua yaitu membentuk masalah fungsi subvariabel gitu. Bisa kita lihat semuanya pada PPT kali ini, pada videonya di layar. Dan selanjutnya yaitu mentransformasikan fungsi nonlinier menjadi fungsi linier dengan hampiran. Jadi bagaimanakah kita mentransformasikan fungsi linier menjadi
fungsi linear dengan hampiran gitu. Selanjutnya yaitu linear sepotong formulasi laba dan membuat titik kisi. Selanjutnya nomor 5 yaitu membentuk masalah AP, membentuk masalah LAP, menyelesaikan masalah LAP. Itulah mungkin langkah-langkah yang dapat kami sampaikan. Cara penyelesaiannya, untuk cara penyelesaiannya yaitu menyelesaikan dalam masalah variabel programming dapat dilakukan dengan metode hampiran linear, sepotong dengan membuat beberapa titik kisi. Definisikan f buka kurung x merupakan fungsi nonlinear yang kontinu dengan x pada intervariabel a buka kurung a, b akan didefinisikan fungsi linear sepotong f yang merupakan hampiran fungsi f pada interval a dan b. Selanjutnya interval a b dipartisi menjadi interval-interval yang lebih kecil dengan titik partisi atau titik kisi a sama dengan x1, x2, titik-titik xn dan titik-titik kisi tidak harus mempunyai jarak yang sama. Jadi antara jaraknya itu tidak harus mempunyai jarak yang sama gitu. Oke, selanjutnya yaitu mungkin untuk contohnya bisa kita lihat teman-teman di layar. Masalah subvariabel programming adalah masalah nonlinear gitu. Programming dengan bentuk seperti berikut. Max buka kurung atau min z sama dengan sigma fx fi buka kurung xj gitu. Jadi kita lihat teman-teman ini rumusnya di layar dan kita pahami. Bisa kita pahami dan mengerti. Variabel programming ini dapat diselesaikan dengan pendekatan pitch-width linear prediction untuk setiap rumusnya gitu. Mungkin selanjutnya yaitu sebelum melakukan pendekatan pitch-width prediction untuk dengan perlu dilakukan sedemikian hingga nilai pada solusi optimasi akan memenuhi. Jadi kita harus melakukan sehingga harus memenuhi gitu, melakukan syaratnya. Berikutnya adalah pilih titik grid. Itu bisa kita lihat teman-teman di layar rumusnya bagaimana, dan untuk kesederhanaan untuk setiap variabel dapat digunakan banyak grid yang sama gitu. Konsep dasar dari metode subvariabel programming adalah mendekati setiap fungsi f, y, dan k, x dengan fungsi linear pada setiap interval gitu. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Aku kadang gitu. Mana deh nya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang bahasan yang sebelumnya rekan saya jelaskan tentang subvariabel programming. Secara formal, misalkan PZ itu lebih besar sama dengan X atau Y, di mana lebih besar sama P tambah 1, maka untuk 0 lebih besar sama dengan delta dan lebih kecil dari 1, yang artinya xj sama dengan OP tambah 1 kurangi yang pj tambah r tambah 1. Oke, secara umum untuk pendekatan masalah subvariabel programming, x dapat dinyatakan sebagai xj sama dengan pj 1 tambah
semua yang P2 dan seterusnya, sehingga dapat didekati bahwasanya abstrak itu kumpulan hasil yang telah diselesaikan pada sebelumnya, dan Gx dapat didekati dengan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk memastikan keakuratan pendekatan ini, maka harus dipastikan dulu bahwa untuk setiap J atau J itu bisa di angka 1, 2, dan seterusnya, maksimum hanya 2 yang positif. Nah, selanjutnya untuk J juga tertentu, misalkan jumlah J K positif, maka semua K itu 1, atau semua K tambah 1 harus positif dan bukan yang lain. Terus secara lengkap pendekatan masalah separable programming dapat dinyatakan sebagai berikut, yang bisa kita lihat max atau min, Z, sigma dari semua yang ada di F, V tambah ini bisa dilihat pada tampilan ini. Dan disimpulkan dapat dilihat bahwa pendekatan separable programming ini adalah masalah linear programming, sehingga dapat diselesaikan dengan metode simplex. Namun demikian, penyelesaian dengan metode simplex memungkinkan asumsi agensi pelanggar atau tidak terpenuhi. Yang selanjutnya, untuk menghindari hal tersebut, maka metode simplex perlu dimodifikasi, yaitu menambah aturan sebagai berikut. Yang pertama, jika untuk J itu tertentu semua ini sama dengan 0, maka setiap seluruhnya boleh masuk sebagai basis. Nah, jika untuk J tertentu positif hanya K itu negatif, atau semuanya itu J K tambah 1 ya, boleh masuk sebagai basis. Jika untuk J tertentu terdapat 2 sigma yang positif, maka tidak boleh ada jumlah J K lain yang dapat masuk sebagai basis. Oke, selanjutnya terdapat 2 kasus di mana metode simplex biasa dapat digunakan untuk penyelesaian pendekatan terhadap separable programming, dan hasil solusi yang secara otomatis memenuhi asumsi agency, yaitu jika separable programming adalah masalah maksimasi setiap fx concave dan setiap gx adalah convex. Nah, selanjutnya, jika separable programming adalah masalah minimasi, setiap adalah fx convex dan setiap gx adalah convex. Nah, selanjutnya ada contoh masalah. Contoh masalah ini insya Allah akan dibahas oleh rekan saya. Teman-teman, untuk contoh masalah pada materi ini bisa kita lihat pada layar. Teman-teman bisa kita lihat dan pahami bahwa contoh permasalahannya yaitu misalkan ingin dicari solusi optimasi dari masalah berikut. Max Z sama dengan X1, 30 dikurang X1 ditambah X2, 35 dikurang X2 dikurang X1 pangkat 2 dikurang 2X2 pangkat 2 gitu. Sama dengan Z 30 XI ditambah 35 X2 dikurang 2 X1 kuadrat dikurang 3 X2 kuadrat gitu. Selanjutnya ST X1 kuadrat ditambah 2 X2 kuadrat lebih besar lebih kecil dari 250 gitu. Itu bisa kita lihat pada layar ini ya teman-teman, dan kita pahami ini udah jelas sekali. X1 tambah X2 lebih besar daripada 20, X1 tuh X2 lebih besar dari 0.
Permasalahan ini adalah masalah subvariable programming dengan F1 buka kurung X1 sama dengan 30 X1 dikurang 2 X1 2 F2 buka kurung X2 sama dengan 35 X2 kurang 3 X2 kuadrat. Selanjutnya contoh permasalahannya udah jelas, bisa kita lihat teman-teman. Permasalahan ingin dicari solusi optimasi dari masalah berikut. Nah gini rumusnya. Oke, ini dan kita dapat mengerti ya, dan dapat ditetapkan sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan 0 dengan 0 dan B1 sama dengan B2 sama dengan 20 karena X1, X2 0 lebih besar pada 0 dan apa kendalanya X1 ditambah X2 lebih besar pada 20. Misalkan dipilih 5 grid, sampaikan banyak grid akan semakin banyak grid semakin banyak kali. Untuk tiap variabel dengan grid P11 sama dengan P21 sama dengan 0, P12 sama dengan P22. Nilai Fi, Fj R dan nilai G untuk grid tersebut adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat tabel ini. Tabel 1 nilai F J buka kurung Fj titik R dan G IJ FJR untuk grid 0,5, 10, 15, 20. Untuk grid 0, 5, 10, 15, 20. Ya, untuk grid 0, 5, 10, 15, 20. Oke, bisa ditampilkan bahwasanya fungsi ada P, ada F1, F2, G dan seterusnya itu diambil dari hasil yang udah kita rencanakan di atas. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya di angka grid 0 itu F1-nya itu 0, F2 0, G11 nya 0, G12 sama 0, G21 0 dan G22 sama saja 0. Nah, untuk 5 itu 100 F1-nya. Kenapa? Itu hasil dari apa yang kita hitung sebelumnya. Dan F2 juga dapat 100, G11 juga ada 25, G12 ada 50, G21 ada 5 dan G22 ada 5. Oke. Untuk di kolom P juga P10 itu F1-nya itu di barisnya itu ada 100, F2-nya 50, G11-nya 100, G12-nya 200, G21-nya 10 dan G22 juga sama 10. Nah, untuk fungsi F-nya, ada fungsi terus di P15 itu ada F1-nya 0, F2-nya min 150, F2-nya min 150, G11-nya 225, serta G12-nya 450, G21-nya 15, serta G22-nya 15 juga. Oke, untuk P20 juga F1-nya ada min 200, F2-nya ada min 500 dan G11-nya 400, G12-nya 800, G21 20 serta selanjutnya yang terakhir G22-nya adalah 20. Nah, yang hasil tabel tersebut itu kita kalikan. Nah, untuk kita jumlahkan ya, dari tabel itu
dapat dituliskan pendekatan masalah seperti programming. Untuk contoh permasalahan adalah sebagai berikut. Nah, jadi maksimasinya itu 100 tambah 100 yang di atas yang telah kita lakukan di tabel tersebut dikurangi 200 tambah 100 tambah 50 dan seterusnya juga bisa dihasilkan bahwasanya sama itu 25 tambah 100 tambah 225 tambah 400 tambah 50 tambah 200 tambah 450 itu tambah 800 itu lebih kecil sama dengan 250. Nah, untuk ketiganya itu 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 itu lebih kecil daripada 20. Dan seterusnya itu kita bisa diasumsikan adsensinya itu jadi seluruhnya itu lebih besar dari sama dengan 0. Oke, ini yang dapat kita simpulkan. Permasalahan ini adalah permasalahan linear programming sehingga dapat diselesaikan dengan metode simplex biasa. Karena untuk contoh permasalahan ini, setiap fx adalah concave dan setiap g adalah convex. Solusi optimal dari permasalahan ini adalah sumur 12 sama dengan jumlah 22 sama dengan 1. Hal ini berarti x1 sama dengan 1, 5 sama dengan 5, dan x2 1 kali 5 sama dengan 5, sedangkan z sama dengan 200. Jika dibandingkan dengan solusi optimal sebenarnya yaitu x1 sama dengan 7,5 dan x2 5,83 dengan z 214,5. Solusi dengan pendekatan seperti programming cukup berkat. Nah, mungkin contoh-contoh yang akan kita bahas lagi yaitu mengenai tentang apa yang telah dan bisa disimpulkan dari jurnal, di mana ini juga jurnal itu bisa berkaitan dengan hasil yang langsung di lapangan. Oke, untuk pembahasannya itu kita akan membahas tentang menindaklanjuti tentang apa yang kita bahas sebelumnya. Itu hanya sebatas materi dan pengaplikasiannya bisa diselesaikan dengan adanya jurnal. Oke, saya akan membahas tentang jurnal Indonesia Journal of Mathematics and Natural Science, yang dimana jurnal ini membahas tentang pemrograman nonlinear dengan pendekatan separable programming dan Heinrich multiplier dalam penetapan biaya produksi optimal lenting di lenting bumbu Anissa Tamar Anindita Masyuri yang mengarang jurnal tersebut. Oke. Nah, pada jurnal tersebut biasa kita akan membahas tentang optimasi, merupakan tindakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik terhadap suatu permasalahan. Optimasi meliputi pemaksimuman atau peminimuman suatu fungsi tujuan yang dibatasi oleh berbagai kendala, keterbatasan sumber daya, dan kendala persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Optimasi dalam pembuatan keputusan ini dapat dicapai dengan analisis kuantitatif dan mendasarkan pada pengalaman dan pertimbangan manajerial, dan analisis kuantitatif menggunakan teknik matematika dan statistik. Model masalah optimasi dapat berupa pemrograman linear maupun nonlinear. Saat ini dengan semakin kompleksnya permasalahan yang timbul, tidak semua masalah yang terjadi dapat dibentuk menjadi model linear. Nah, maka dari itu muncullah terhadap apa yang kita bahas pada kaitannya sebelumnya, itu tentang separable programming. Nah, untuk separable programming ini juga akan dibahas di jurnal ini. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Saripudin. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Oke, melanjutkan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Ibad, yaitu saya akan melanjutkan menjelaskan jurnal yang bersangkutan dengan materi yang dibahas, yaitu separable programming. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang separable programming, kita juga perlu mengetahui, teman-teman, apa sih itu separable programming gitu. Separable programming bisa kita ketahui bahwa merupakan salah satu metode penyelesaian dalam masalah nonlinier dengan mentransformasikan bentuk nonlinier menjadi bentuk linier. Jadi mentransformasikan bentuk nonlinier menjadi linier. Bentuk linier yang membuat suatu variabel. Pada separable programming ini, fungsinya merupakan penjualan fungsi nonlinier yang selanjutnya dipisahkan menjadi suatu variabel. Fungsi variabel ini adalah fungsi variabel nonlinier variabel gitu. Dan lihat dalam layar, teman-teman, memenuhi 2003 membahas penyelesaian masalah separable programming. Jadi setiap contoh yang kita ambil atau contoh soal yang kita jelaskan tidak terlepas dari separable programming ini, dan bisa diartikan dalam pengertiannya seperti itu gitu. Dan kita juga dapat mengerti, insya Allah kita juga dapat memahami dalam materi ini. Kalau materi dari kita kurang jelas atau banyak kesalahan atau kurang dimengerti, bisa kalian cari lagi di sumber-sumber lain tentang penjelasan-penjelasan yang dibahas atau yang dijelaskan oleh kami dalam kekurangan. Bisa kita lihat tentang separable programming. Tapi contoh soal yang kami jelaskan itu salah satu contoh penyelesaian dari materi dari separable programming gitu. Mungkin teman-teman. Nah, untuk pembahasan dari jurnal yang telah kami presentasikan, yang telah kami pelajari, bahwasanya ada metode-metode yang akan dilakukan dalam penelitian, yaitu metode analisis. Langkah dalam penyelesaian penelitian ini yaitu menentukan fungsi tujuan dengan metode biaya produksi landing pada setiap varian rasa pada bulan Mei sampai Agustus sehingga dapat memodelkan dalam pemrograman nonlinear. Nah, bahwasanya menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan semua fungsi kendala dalam masalah, dan langkah selanjutnya memodelkan masalah ke dalam model matematis programan nonlinear, menyelesaikan permasalahan dengan metode separable programming dan rank multiplier. Nah, oke, kita akan bahas tentang separable programming, yaitu yang pertama membentuk fungsi separable dulu, di mana zf1x1 tambah fx2 tambah seterusnya dan seterusnya. G11 x1 tambah G12 tambah dan seterusnya itu bisa lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Nah, G21, GM1 dan seterusnya. Yang kedua, mentransformasikan dulu fungsi nonlinear menjadi fungsi linear dengan hampiran fungsi linear sepotong-sepotong formula delta. Nah, untuk sebagai yang telah dibahas di jurnal ini, fx1 sama dengan fx0 tambah sigma delta f dan fue dan sama dengan fx dikurangi fx1 gx sama dengan gx tambah sigma delta z delta sama dengan gx dikurangi gx dikurangi 1.
Yang langkah selanjutnya yaitu eh, membentuk masalah alap dengan mendistribusikan nilai-nilai yang diperoleh dari masalah apa yang memaksimalkan atau meminimumkan Z sama dengan. Dan untuk langkah selanjutnya itu memperoleh masalah pengetahuan linear dengan fungsi tujuan dan fungsi kendala linear. Yang keempat, mencari pengetahuan linear dan membantu software Win atau bisa dengan software. Dan untuk hasil dan pembahasannya yang udah dibahas dalam jurnal ini yaitu tentang biaya produksi lantai dasar bawang bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Pada bulan Mei, jumlah produksi atau kemasan yaitu 538 dan biaya produksinya itu 3.223.300. Dan bulan Juni jumlah produksinya itu 684 dan biaya produksinya itu sebesar 4.181.400. Dan bulan Juli 645 biaya produksinya itu 3.864.400.000. Dan bulan Agustus 417 yaitu jumlah produksi dan biaya produksinya itu 3.121.400. Dan biaya produksi landing rasa kejunya itu pada bulan Mei 470 dan biaya produksinya itu 2.540.500. Untuk bulan Juni 578 dan biaya produksinya itu 3.091.700. Untuk bulan Juli jumlah produksinya itu 523 menurun, yaitu biaya produksinya itu 2.785.900. Dan bulan Agustus 417 dan biaya produksinya 349.400. Dan terakhir yaitu rasa pedas dan manis. Pada bulan Mei jumlah produksi 324 dan biaya produksinya 1.949.700. Bulan Juni 567 dan hasil biaya produksinya itu 2.924.500. Dan bulan Juli 599 dan total biaya produksinya itu 3.141.500. Dan terakhir bulan Agustus jumlah produksi 356 itu biaya produksi 2.065.000. Nah, dan untuk penyelesaian masalah P yang diperoleh dapat sebagai berikut. Nah, dari hasil jurnal tersebut di mana perhitungan dan pembahasan yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan separable programming pada lanting bumbu anis harus memproduksi lanting sebanyak 500 kemasan untuk masing-masing keempat rasa. Nah, sehingga memenuhi 2.000 pesanan dengan biaya sebesar 11.242.517. Sedangkan untuk perhitungan menggunakan lanting bumbu anis harus memproduksi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Ada beberapa saran yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa penggunaan metode sekian dulu pembahasan yang kita bahas pada separable programming ini dan kurang lebihnya mohon maaf. Maka daripada itu presentasi kali ini dicukupkan sekian dan penjelasan tentang separable programming. Untuk penutup bisa disampaikan oleh rekan saya. Itu nanti buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah pada oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari awal sampai akhir menjelaskan tentang
separable programming ini yang kita pahami dan kita mengerti dan kita simpulkan dalam catatan ini. Mungkin kalian insya Allah kalian juga bisa memahami juga. Apabila kurang jelas maka bisa dicari dari penjelasan atau sumber-sumber lainnya. Mungkin sekian dari kelompok kami yang beranggota 3. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya, dan mohon maaf bila pemaparan materinya kurang jelas dan kurang dapat dimengerti. Tetapi itu juga udah semaksimal kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.